Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menginformasikan apa yang dijanjikan pada Rakernas TNI Polri bulan Februari, di mana Presiden memberi arahan agar dilakukan kajian terhadap Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mencakup dua hal. Satu, menguji atau mengkaji substansinya. Yang kedua, membuat kriteria implementasinya. Nah, Kemenkumham telah membentuk keputusan atau membuat keputusan nomor 22 tahun 2001 yang kemudian diperbarui dengan Kemenko Polhukam, keputusan Menko Polhukam nomor 25 2001 tentang tim kajian yang ada dua tadi. Satu, mengkaji substansi untuk kemungkinan revisi. Yang kedua, membuat kriteria implementasi. Nah, itu atas arahan Presiden yang kemudian meluas menjadi pemberitaan pada tanggal 15 Februari, dan kami sudah selesai melaksanakannya, melakukan kajian dan membentuk draft pedoman implementasi. Sebenarnya selesainya sudah agak lama, yaitu pada bulan puasa, tetapi kita berhenti dulu bulan puasa. Sekarang tadi kami baru laporan kepada Presiden dan sudah disetujui untuk dilanjutkan. Pertama, ya, revisi terhadap Undang-Undang ITE akan dilakukan revisi terbatas yang menyangkut substansi. Ada 4 pasal yang akan direvisi, itu pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Ditambah satu pasal 45C, pasal 45C, itu tambahannya. Itu semua untuk satu, menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet, dan menghilangkan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi. Kata masyarakat sipil itu banyak terjadi, diskriminasi. Kita perbaiki tanpa mencabut undang-undang, karena undang-undang itu masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi kita lewat dunia digital. Nah, kajian itu meliputi 55 orang yang berdiskusi secara intensif. Ada Wamen Kumham, lalu Ketua Kompolnas, Ketua Harian Kompolnas, para pelapor terjadinya tindak pidana ITE, dan para korban itu diundang semua. Aktivis demokrasi, para praktisi, insan pers kita undang semua untuk berdiskusi. Para akademisi, bahkan anggota DPR dan partai politik ikut. Kementerian dan lembaganya ada 6 Kemenkominfo, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan tentu Menkumham, Kemenkumham. Nah, itu yang ikut. Nah, hasilnya itu tadi dilakukan revisi terbatas untuk jangka pendek. Revisi terbatas itu khusus Undang-Undang ITE ini. Apa itu? Mencakup 6 masalah saja sebenarnya yang diatur oleh Undang-Undang ITE. Satu, mengenai ujaran kebencian. Agar tidak ditafsirkan macam-macam, ya kita beritahu ujaran kebencian itu apa. Misalnya mendistribusikan, sekarang ditambah, mendistribusikan
dengan maksud diketahui umum. Kalau mendistribusikan, ngirim sendiri, saya kepada saudara ngirim secara pribadi, saya ini terkurung di sini, itu tidak bisa dikatakan pencemaran, tidak bisa dikatakan fitnah. Nah sekarang ini seperti baik Nuril itu kan karena kata untuk diketahui umum itu tidak ada. Sekarang kita kasih bisa dihukum kalau itu didistribusikan untuk diketahui umum. Kalau melapor bahwa saya di rumah sakit diperlakukan kurang baik, melapor ke anaknya kan tidak apa-apa, gitu, tidak bisa dihukum. Nah kayak gitu yang kita beri penjelasan, sehingga revisinya secara substansi itu menambah kalimat, memperjelas maksud dari istilah-istilah yang ada di dalam undang-undang itu. Kemudian yang kedua tadi ya, ujaran kebencian, 6 hal itu ujaran kebencian. Kemudian kebohongan itu apa, kapan orang dikatakan bohong. Kemudian perjudian secara online, kesusilaan seperti penawaran seks online itu melalui online. Kemudian fitnah, pencemaran, penghinaan. Nah, masih gitu-gitu yang ada di undang. Jadi kita tidak memperluas undang-undang itu, tapi undang-undangnya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang. Nah itu yang satu. Selesai ini laporan ke Presiden, dan ini nanti akan dimasukkan melalui proses legislasi, akan dikerjakan oleh Kemenkumham untuk apa? Untuk penyerasian atau untuk sinkronisasi itu, dan dimasukkan ke proses legislasi berikutnya. Adapun yang SKB tadi yang pedoman kriteria implementatif ada 3 nanti yang akan tanda tangan, 1 Kapolri, 2 Jaksa Agung, yang ketiga Menkominfo. Nah ini sudah bisa diluncurkan karena sudah dibahas berkali-kali melalui ketiga institusi itu dan sudah diulang-ulang, sehingga nanti tinggal diluncurkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu sambil menunggu revisi undang-undang itu bisa dijadikan pedoman agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kalau itu ada, baik di pusat maupun di daerah. Satu. Yang kedua, terkait dengan perkembangan digital di seluruh dunia sekarang ini, kita itu sekarang akan menyiapkan satu rancangan undang-undang yang mencakup banyak hal yang belum dicakup oleh 6 hal tadi, yang hanya menyangkut ujaran kebencian, bohong, judi, kesusilaan, penghinaan, fitnah. Di luar itu kan masih banyak. Perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik. Ini meskipun namanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik, ini kan tidak ada transaksi dalam arti uang. Ini transaksi berita ya di situ. Nah nanti itu akan diatur semua melalui satu undang-undang yang lebih komprehensif. Tapi karena itu komprehensif dan sudah banyak diatur per sektor, itu nanti perlu waktu yang lebih khusus. Nanti kita menarik sekali tadi ada paparan dari BIN tentang betapa bahayanya dunia digital ini berdasar studi di berbagai negara, berdasar survei, berdasar temuan-temuan kasus yang dipaparkan oleh BIN. Lalu kita memutuskan untuk membuat semacam omnibus law di bidang elektronik. Di samping yang sudah ada itu nanti akan segera dikaji ulang agar kita mempunyai kekuatan pertahanan di dunia digital. Karena banyak serangan intelijen, serangan terhadap pertahanan kita dan sebagainya, masih banyak yang belum. Nah ini yang jangka panjang, yang jangka pendek tadi
2021 Pak. Kemudian sedikit penjelasan juga soal politik hukum pengaturan dunia digital di Indonesia tadi ya Pak. Bapak menyebut ada banyak rancangan undang-undang. Nah itu apakah nanti akan disesuaikan dengan perkembangan digital yang ada saat ini Pak, sehingga aturannya lebih komprehensif, tidak hanya membatasi tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat digital. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang membuat rancangan revisi itu adalah tim lintas kementerian dan lembaga, ya, dikoordinir oleh Menko Polhukam. Lalu ada Menkumham, Menkominfo, Kepolisian, Kejaksaan, BSSN, itu bergabung di sini sejak bulan Februari. Nah, karena sekarang sudah selesai, lalu diserahkan ke Menkumham untuk dibawa ke proses legislasi, dibawa ke prolegnas, gitu. Kita sudah mengundang DPR juga untuk ikut membahas, yang kesimpulannya tidak ada pencabutannya, tidak ada pencabutan undang-undang itu, tapi ada revisi yang sifatnya substansial dengan membuat rumusan-rumusan baru tanpa menghilangkan substansinya. Yaitu tadi contohnya kan, kalau barang siapa mengirimkan mentransmisasikan satu konten tertentu itu diancam pidana sekian. Ditambah barang siapa mentransmisasikan untuk diketahui umum, yang gitu kan. Tambah. Kalau cuma saya ngirim ke saudara, ngirim ke Dian gitu, Dian saya ini loh, saya ini gitu, atau saya kirim ke Pak Sugeng saya di gini, itu kan kiriman pribadi, memberitahu informasi saya ini sedang ada di sini, merasa tersinggung, merasa apa gitu, itu nggak bisa, harus untuk diketahui umum misalnya. Dan yang lain-lain juga gitu, ada 6 di dalam 6 isu itu. Nah, tentang undang-undang komprehensif itu benar. Jadi kita akan membuat undang-undang perlindungan keamanan dan perlindungan masyarakat dari perkembangan digital. Seperti saya katakan tadi, BIN menemukan banyak hasil intelligence yang memang banyak hal-hal yang membahayakan negara, membahayakan masyarakat juga. Bahkan ada klaster-klaster apa yang sebenarnya memproduksi hoax gitu sudah terpetakan semua, sehingga nanti akan dimasukkan di dalam sebuah undang-undang. Tapi ini kerja yang agak lama karena harus komprehensif. Kan sudah ada undang-undang sektoral ya, ada undang-undang PDP yang sedang dibahas, ada undang-undang keamanan cyber, ada permen, ada peraturan ketua BSSN, ada peraturan undang-undang tentang pencucian uang. Itu semua kan sudah ngatur di situ. Nah, ini nanti mau diintegrasikan di dalam sebuah aturan gitu. Sambil menunggu diundangkannya kitab undang-undang hukum pidana yang baru, karena di situ induknya nanti baru kita membuat undang-undang yang lebih teknis. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Hah? Dari mana? Tribun. Ya, izin Pak Gita Pak dari Tribun, nanya soal yang SKB itu sendiri, apakah sudah ada jadwal Pak kapan penandatangannya oleh 3 kementerian dan lembaga itu? Kemudian pengawasannya nanti seperti apa Pak dari pedoman implementasi UU ITE itu sendiri? Enggak begini, kalau jadwalnya direncanakan dalam waktu 2-3 hari ini ya, dalam minggu ini ya, paling lambat minggu depan gitu, karena dari semua Polri, Kejaksaan Agung dan Kominfo di bawah koordinator sini Deputi 3 itu sudah sering bertemu dan membahas itu berkali-kali, dan ada bahannya juga sudah dari Polri, namanya surat edaran Kapolri kan tentang itu. Kita integrasikan, satu digabung, udah selesai. Tinggal sekarang diluncurkan. Cari waktu, misalnya saya besok enggak bisa, besok lusa enggak bisa. Direncanakan Jumat, tapi yang lain Jumat bisa enggak nanti, tetapi paling lambat minggu depan. Prinsipnya Presiden minta agar segera itu diluncurkan dan revisi undang-undangnya agar segera disampaikan ke Menkumham untuk dibawa ke proses legislasi. Gitu. Cukup ya.